Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita dari tim Akademi Kimia Asrama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal dari eh, materi senyawa kompleks. Nah, BTW ini soal-soalnya dari Brady ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget lihat di Brady dan banyak banget latihannya ya teman-teman. Oke, langsung saja di soal pertama, yaitu disuruh nulis eh, apa ya, rumusnya gitu ya, dari dan sekaligus muatannya dari kompleks yang terdiri dari Cr3+, 2 ligan NH3 sama 4 ligan NO2. Nah, ini apa ya? Gampang banget sih teman-teman, kayak kita tuh tinggal nulis si Cr-nya dulu ya, Cr. Terus abis itu ada NH3-nya tuh ada 2 kali kan, berarti NH3 2 kali. Terus habis itu sama bentar ini kursanya di mana ya? Eh, Sama abis itu di 4 ligan NO2, berarti di sini ada nulis NO2. Berarti di sini ada 4 ligan. Nah, karena 4 ligan, nah, karena NH3 kan muatannya kan netral ya, teman-teman. Terus habis itu NO2 kan minus. Berarti kan minusnya kan ada 4, berarti kan 4 minus. Terus Cr-nya kan 3 plus. Otomatis nanti si muatan totalnya berarti minus. Jadi di sini jelek-jelek bentar. Jadi di sini nanti si kompleksnya tuh eh hapus aja deh biar bagus. Nah, jadi nanti si muatan kompleks totalnya tuh ada -1 gitu. Terus lanjut ke soal yang kedua. Kita disuruh nulis nama UPAC-nya dari senyawa ABC. Nah, yang pertama kan ada Ni NH36 kali Cl2. Nah, di sini kan kalau misalkan berdasarkan tata nama ini teman-teman biasa lihat materinya di Brady ya teman-teman. Itu di situ tuh udah ada gitu loh kayak cara nulis si tata namanya. Nah, di sini kan ada kita nulis nama ligannya dulu ya teman-teman. Nah, karena di sini tuh ligannya tuh ada 6. Nah, dan terus di sini tuh ligannya tuh ada 6. Nah, terus NH3 tuh kalau misalkan di tata nama ini tuh kayak jadi amin gitu. Jadi di sini kita nulisnya heksaamin, heksaamin. Nah, terus karena heksaamin, nah terus habis itu karena di sini tuh NH3 kan netral. NH3 kan netral kan ya teman-teman. Nah, terus di sini kan kita nggak tahu ya sebenarnya kalau misalkan di sini NH3-nya netral, terus kita nggak tahu ya Ni itu sebenarnya biloxnya berapa kita belum tahu. Tapi di sini udah ada Cl2 gitu. Otomatis kalau misalkan di sini Cl2 berarti ion yang di sini itu nanti tuh harus 2 plus gitu totalnya. Karena di sini NH3-nya tuh netral, berarti otomatis nikelnya itu nanti biloxnya ada 2. Berarti nanti tulisannya nikel 2. Nah, nikel 2 udah tuh kan ya. Karena kita udah tahu biloxnya nikel, berarti kita tulis aja gitu nikel. Jangan lupa kita harus tulis apa ya bilangan oksidasi dari si logamnya itu harus ditulis dalam tanda kurung ini nikel 2 gitu ya. Nikel 2. Terus Cl2 biasa kita cuma nulis klorida doang gitu. Kemudian lanjut ke yang ini. Nah, di sini kan ligannya kan ada 2 tuh ya. Gimana sih cara nulis ligan kalau misalkan 2 ada Cl sama NH3? Nah, ini nanti kita berdasarkan alfabet. Alfabetnya tuh jangan lupa dalam alfabet Inggris. Nah, karena di sini tuh kayak aku gunain apa ya? Bahasanya tuh bahasa Indonesia ya karena ya kita di Indonesia gitu ya. Gak tau sih aku, tapi kayaknya emang lebih mudah gunain bahasa Inggris sih karena kayak buku panduan kita kan Inggris gitu ya. Tapi kita coba di sini terus pakai bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan nanti ada salah, kalian sampai banget hubungi aku gitu. Nah, di sini kan NH3 kan amin. Terus habis itu yang Cl kan kloro, berarti kan cloro. Otomatis kan alfabetnya kan duluan si amin kan. Otomatis kita langsung nulis tuh triamin, triamin, triamin.
Nah, ini habis itu trikloro. Nah, di sini kenapa sih aku nulisnya kromat? Karena di sini si kompleksnya tuh ada minusnya gitu, kayak muatannya tuh negatif gitu loh. Si ion kompleksnya itu kan muatannya tuh negatif. Nah, aturannya itu kalau misalkan di Brady, kalau misalkan si muatan ionnya itu tuh, duh, kalau misalkan si muatan ionnya tuh negatif, nanti tuh kayak ada tambahan buat buat nama si logam itu ada at-at-atnya gitu teman-teman. Nah, makanya di sini aku nulisnya jadi kromat gitu. Karena kayak tadi yang aku bilang kalau misalkan minus kayak ada tambahan at-at-atnya gitu. Jadi nulisnya aku kromat. Nah, berapa sih berapa sih biloknya si kromat? Ya kita tinggal ngitung sih. Kalau misalkan NH3-nya tuh netral, NH3 di sini tuh netral. Terus Cl kan minus kan, berarti minus kali 3, di sini ada 3, berarti kan 3 minus. Dan sedangkan di sini tuh si total muatan ion kompleksnya tuh minus, berarti kan otomatis harus ada plus 2. Otomatis nanti si muat bilok si Cr-nya nanti tuh 2, berarti kromat 2. Jangan lupa karena di sini tuh belum ada kayak apa ya? Belum ada kayak gabungannya gitu, kayak belum langsung senyawa yang netral gitu. Jangan lupa kita ada tambahan nulis ion karena di sini kan kayak masih ada apa ya? Ya emang masih bentukannya tuh masih ion gitu. Gitu deh. Oke, sekarang kita lanjut ke yang soal berikutnya. Yang ke ini, yang lanjut ke yang sub C. Nah, di sini ada CONO2 6 kali 3 minus. Berarti di sini kan tiganya kan ada 6 kan. Berarti heksa NO2 tuh dibacanya tuh nitro kalau di sini heksa nitro. Nah, berapa sih muatan si kobaltnya? Nah, karena NO2 kan minus ya teman-teman. Berarti kan minus kali 6 kan berarti 6 minus. Sedangkan di sini kan ada 3 minus di totalnya. Totalnya di sini kan 3 minus. Aduh. Si total di sini kan 3 minus. Aduh, aneh banget. Nah, total di sini kan 3 minus kan. Nah, otomatis kalau misalkan udah minus 6 terus di sini sisanya 3 minus, otomatis nanti si kobaltnya berarti nanti dia kobaltnya itu punya biloknya 3. Berarti 3 plus. Berarti nanti kalian jangan lupa buat nulis si kobaltnya nanti tuh matanya 3 di sini. Nah, kenapa sih aku nulisnya kobaltat ini? Karena kan tadi yang aku bilang kalau misalkan si ion kompleksnya nanti tuh muatannya tuh minus gitu kayak jadi anion, nanti tuh kayak ada tambahan at gitu. Kalian bisa lihat dari nah, kalau misalkan Inggrisnya tuh biasanya tuh kayaknya gini deh, cobalt tat gitu. Cobalt tat gitu. Kayak tambahan at gitu. Jadi aku nulisnya kalau misalkan Indonesianya tuh kayak gini. Cobalt tat, nah karena muatannya tadi tuh di sini minus NO2 tuh minus 6, terus di sini sisanya tuh ion kompleksnya 3 minus, berarti nanti sih kobaltnya tuh 3 biloksnya, berarti kobalta 3, jangan lupa karena ini bentuknya ion, masih ion ini, ada muatannya 3 minus ini, kita harus nambah tulisan ion. Nanti kalau misalkan kalian nggak nambah tulisan ion, salah arti nanti. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Kita disuruh nentuin berapa sih bilangan koordinasi dari kompleks ini dan berapa bilangan koordinasi Fe dari senyawa ini sama berapa bilangan oksidasi dari besi di kompleks ini. Karena gimana sih bilangan koordinasinya tuh berarti kalau buat kita nentuin bilangan koordinasinya berarti nanti tuh tinggal bilangan koordinasi. Nah, karena EN tuh adalah etilen diamin ya. Jangan lupa EN tuh etilen diamin di mana EN tuh termasuk ligan bidentat. Jadi nanti tuh kayak terhitungnya tuh kayak 2 gitu loh. Nah,
karena bidentat berarti kan ini kan 2. Terus H2O-nya kan ada 2. Cl-nya kan ada 2. Otomatis nanti bilangan koordinasi si Fe ada 6. Terus habis itu berapa sih bilangan oksidasi biloxnya? Itu berarti karena si si apa sih etilen diamin itu tuh netral. Terus habis itu H2O juga netral, terus Cl2 kan minus, berarti minus, terus ada 2 berarti minus 2. Otomatis sih Fe-nya plus 2 karena total si ionnya juga netral gitu. Gitu deh. Terus lanjut ke kita disuruh nulis apa sih ini? Disuruh nulis isomer dari kompleks yang bentuknya segi 4 planar dari PTBrCl NH3 2 kali. Jadi kalau misalkan isomer yang aku ketahui ya di sini tuh nanti tuh kayak ada isomer cis sama isomer trans kalau gini. Kalau misalkan cis itu nanti tuh kayak mereka tuh kayak sebidang gitu loh, kayak apa ya? Bersebelahan gitu. Nah, tapi kalau misalkan nanti tuh kalau misalkan cis tuh kalau misalkan yang trans nanti tuh kayak berseberangan. Nah, kalau dari aku ya gambarnya nanti tuh gini teman-teman. PT terus habis itu apa sih? NH3 2 kali ya. PT terus NH3. Aduh, jam gambarnya jelek ya teman-teman, maafin. NH3 terus di sini ada NH3 terus Cl Br. Terus satunya lagi ada PT NH3. Terus di sini ada NH3. Terus di sini ada Cl. Di sini ada Pr. Nah, jadi kalau dari aku ya karena di sini tuh kayak ada kan PT BrCl NH3 2 kali. Karena kayak NH3-nya tuh 2 gitu ya. Kayak menurut aku tuh dari sini tuh nanti tuh yang kita buat cis sama transnya tuh NH3. Nah, kalau yang ini tuh cis. Kenapa sih yang ini cis? Karena di sini. Karena aku ganti mana deh. Nah, karena di sini tuh kayak NH3-nya tuh kayak bisa dibilang tuh kayak sebidang gitu loh. Kayak ya cis tuh kayak kan kalau cis tuh kayak bisa dibuat sejajar sebidang gitu-gitu kan. Nah, jadi NH3 tuh bisa dibilang kalau misalkan bentuknya kayak gini tuh yang cis gitu. Nah, kalau trans, teman-teman udah ngerti kan? Kalau trans itu tuh berseberangan gitu ya. Makanya yang ini tuh trans. Jelek banget. Makanya yang ini tuh trans karena di sini NH3-nya kan di sini. NH3-nya kan di sini. Terus yang satunya di sini kayak berseberangan gitu. Ya ini maaf ya teman-teman gambarnya jelek gitu ya. Gitu deh. Jadi kalau misalnya trans tuh kayak sebidang gitu. Kalau Cl tuh gak sebidang gitu. Misalkan ada ligan kalau misalkan bentuknya oktahedral gitu ya. Di sini ada A. Terus habis itu ligannya tuh di sini tuh ada B. Terus ada B. Terus habis itu di sini ada B. Terus ada B. Terus di sini ada C. Ada C gitu. Nah, ini tuh bisa disebut kayak nggak gini juga sih. Kayak misalkan di sini ada logam A ya. Terus misalkan di sini ada B, di sini ada B, terus sini ada B. Terus di sini ada C, terus di sini ada C. Nah, di sini juga ada C, terus di sini ada B. Nah, kita ninjau dari yang B ya. Nah, di sini tuh bisa disebut cis, teman-teman. Ya, begitulah. Nah, nanti kalau misalkan kita apa ya?
Kalau misal, nah ini tuh bisa dibuat cheese gitu loh. Kalau misalkan kita ninjau yang ininya gitu. Karena kayak mereka sebidang gitu. Nah, terus habis itu kalau misalkan kita pengen apa ya, switch lagi gitu. Misalkan di sini A, terus di sini ada apa ya? Terus di sini ada B kan, terus di sini misalkan di sini ada C ya. C-nya tuh kita pengen buat di sini C. Terus di sini tuh ada B. Terus habis itu di sini ada B. Terus di sini ada B. Terus di sini ada C. Nah, ini kan kayak berseberangan juga kan. Ini berseberangan. Terus habis itu ini juga berseberangan. Ini kan makanya trans gitu. Kalau di sini kan kayak mereka kan kayak sebidang gitu loh, tetrahedral. Ini anggap aja oktahedral ya teman-teman, bentuknya emang jelek ini gambarnya. Terus ini juga kayak gini. Jadi kayak makanya yang ini tuh cis, kalau yang ini tuh trans gitu. Oke, lanjut ke ini, geser ke bawah deh. Nah, lanjut ke kita disuruh ngambalin orbital dari senyawa ini. Orbital dari senyawa FeH2O6 3+ sama FeCN6 3-. Gimana sih kita cara gambarnya ya? Nah, ini mah harusnya sih mudah ya, teman-teman ya. Karena kita tahu ya kalau misalkan Fe3+ kan di sini kan Fe di sini tuh masuk ke sana. Oh. Fe di sini tuh muatannya tuh ada, kalau ini netral berarti kan Fe3+ ya. Di sini juga Cn- berarti kan 6-, terus kalau misalnya di sini 3+, berarti di sini cocok 3-. Berarti Fe3+ itu kalau nggak salah tuh konfigurasi elektronnya tuh ada 3D5 D berapa? D5 kalau nggak salah. Iya, 3D5. Fe3+ itu 3D5. Terus nah kalau misalkan kita gambar dari anunya ya, dari si, kan kalau misalkan teman-teman tahu kan orbital D kan ada DXY, terus habis itu ada DXY, D DXZ, DYZ, DX kuadrat min Y kuadrat sama DZ kuadrat. Nah, tapi nanti tuh di sini tuh kayak kita tuh nulisnya tuh kalau misalkan di orbital yang apa ya, yang bawah tuh ada 3 orbital. Kan tadi kan ada, kalau misalkan orbital D kan ada DXY, DYZ, D DXY, DYZ, DXZ, DXZ, terus DX kuadrat min Y kuadrat. Mana sih? DX kuadrat min Y kuadrat sama DZ kuadrat. Nah, orbital yang bawah nanti tuh ini guys. Ini tuh 3 orbital bawah tuh dari, jadi nanti tuh gini. 2, 3. Terus nanti tuh yang atasnya tuh X kuadrat, Y, Z kuadrat. Gitu. Nah, berarti kan ininya kan gambarnya gini kan. Kalau yang ini tuh kayak bisalah DXY, DYZ, terus DXZ. Terus kalau ini DX kuadrat min Y kuadrat, sini DZ kuadrat gitu. Pokoknya nanti tuh orbital D itu emang bentuknya tuh seperti ini gitu ya. Terus kalau misalkan kita disuruh gambar ya kayak splitting dari si yang diminta soal.
kita disuruh gambar apa ya, the number of unpaired electron in each, kayak kita disuruh gambarin energi levelnya kan, ya udah sih kayak kita langsung aja sih kayak gambar 1 2 3 4 5 sama 1 2 3 4 5. Nah, kenapa sih yang kayak asal teman-teman tahu ya, kenapa sih aku pakai ini? Ini tuh kayak deret apa ya? Deret spektrometri atau deret apa gitu namanya, lupa aku. Pokoknya ini di Brady. Nah, kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan semakin ke sini, nanti tuh si ini tuh kayak lebih bisa mendorongnya buat berpasangan gitu loh, teman-teman. Jadi kalau misalkan ya, contohnya tuh kayak ada di sini, kan harusnya kan misalkan 5 ya, harusnya kan gini kan 5, tapi gara-gara si ligannya itu kayak kuat gitu loh, kayak aku nggak asumsinya tuh di sini tuh ligannya tuh kuat gitu, nanti tuh kayak dia tuh bisa mendorong supaya kayak menuhi yang bawah dulu gitu, jadi tuh nanti tuh akhirnya jadinya tuh kayak cuma gini 1 2 3 4 5 gitu. Jadi kalau misalkan kita nulis ya, yang pertama tuh yang ini tuh yang buat Fe H2O 6 3+. Terus yang di sini tuh ada Fe Cn6 3-. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu ya, antara ligan, maksudnya kayak yang kompleksnya tuh kalau misalkan tuh elektronnya tuh udah kayak berpasangan sama kayak banyak yang berpasangan, nanti tuh energinya tuh makin gede, teman-teman. Jadi kalau misalkan semakin banyak yang nggak berpasangan, ya berarti semakin rendah gitu. Terus, mm, 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 mm. Jadi kalau di sini kan seperti yang dari deret sini, antara ini H2O, H2O sama Cn ya. Nah di sini tuh kayak Cn tuh lebih buat apa ya? Biar bisa kayak berpasangan, kayak menuin yang bawah dulu, kayak mendorong supaya berpasangan. Jadi nanti gambarnya si dari FeCN6 3-, nanti tuh gini 1 2 3 4 5. Nah kan H2O tuh kayak nggak bisa gitu loh buat mendorong kayak gini. Intinya bahasanya kayak mendorong buat berpasangan gitu ya. Nggak bisa gitu. Nah makanya nanti dia gambarnya gini. Salah. Gambarnya nanti gini. Jadi kayak semakin ke kiri nanti tuh kayak semakin kuat gitu loh. Biar kayak mendorong buat berpasangan gitu. Jadi kayak teman-teman jangan lupa ya buat urutan ligan ini. Gitu. Jadi nanti kayak gambarnya yang si FeH2 FeH2 FeH2O6 3+, itu tuh yang kiri. Nah, terus yang kiri ini. Nah, salah, jelek banget. Nah, yang ini pokoknya. Nah, terus yang FeCN6 3-, nanti tuh yang ini. Itu. Udah deh. Jadi nanti si energinya bakal apa ya, si delta E-nya. Ya, delta E-nya. Pokoknya si delta apa ya? Si delta energinya, pokoknya si energi level diagram. Nanti tuh delta apa ya, energinya tuh bakal gede yang ini. Jadi kan yang ini kan panjang gitu ya. Gede yang ini, kalau yang ini kan cuma pendek gitu. Tuh deh. Udah deh beres. Sip. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dan apa ya, dan aku kayak rada aneh ngejelasin, kayak emang ada berbelit-belit karena ini emang materinya ya ribet ya. Aku mohon maaf. Jadi eh, sekian dari aku. Sampai jumpa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.